Hai, IHSG hari ini ditutup plus 0,3%, menguat tipis ya. Tapi paling nggak masih di atas 5.100-an, masih bagus dan masih di atas moving average 20-nya juga. Tapi dalam jangka apa namanya? Dalam jangka pendek ini sih beberapa hari ini kemungkinan sideways di range 5120 5188. Ya kemungkinan apa namanya? Kok kemungkinan? Mudah-mudahan cepat berhasil breakout 5188-nya lah biar bisa lanjutin bullishnya dan tes area 5400 5500-an. Tapi kalau ternyata turun ke bawah 5100 itu ya masih area 5000 masih menjadi area support yang cukup kuat nampaknya. Jadi masih oke lah ini sementara ini IHSG-nya masih oke. Meskipun ya di historinya di bulan Agustus ada merah-merah tapi itu nggak apa-apa, nggak masalah. Meskipun sekarang ini masih oke, nggak ada salahnya juga waspada. Jadi kalau misalnya ntar ya SG-nya koreksi gimana ya koreksi ya biarin aja koreksi. Kalau ada sinyal take profit atau sell ya sell dulu. Kemudian sediain peluru disiapin nanti bisa beli waktu saham-sahamnya membal di area support dan tentunya ketika IHSG-nya juga waktu rebound di area supportnya. Oke lah sekarang kita lihat aja kita explore saham-saham yang diakumulasi cukup signifikan oleh big player hari ini XPACCS. Nah, saya pakai Kitty Chartbot explore-nya. Mana ini nggak keluar-keluar. Nah, keluar ada 9 saham. Pertama ada Ali. Ali ini bagus ya. Trennya bullish. Sebentar. Nah, trennya bullish terus candlenya hari ini inside bar pattern tapi beberapa hari belakangan ini memang sideways di range 9.025 10.225. Jadi bisa dipakai strategi trading sebenarnya untuk besok hari apa sih? Selasa. Strateginya bisa buy if break 10 225, cut lossnya di ini aja di kalau turun ke bawah 9725 dan area resistennya tuh coba kita lihat dan kita hitung. Kemungkinan sih ini ada area-area yang kemungkinan direspon jadi area resisten 12 ribuan. Lumayan loh itu ke situ. Ke 12 ribuan itu ada peluang sekitar oke kita lihat 17%. Jadi peluang naiknya masih lumayan dan masih worth untuk diperjuangkan. Cuman sih ya, bukan ya, hanya saja big playernya belum rajin akumulasi. Jadi itu alasannya ini si alinya lihat besok lah ya. Dalam beberapa hari ini satu minggu kemarin tuh baru satu kali histogram hijau, terus hari ini di awal minggu histogramnya hijau sih. Mudah-mudahan besok naik dan histogramnya hijau juga. Artinya big playernya juga akumulasi. Jadi ini besok bisa dibeli kalau naik ke atas 10.225. Terus kedua Adaro. Adaro hari ini naik, ditutup menguat 4,1%. Hanya saja ini beberapa bulan terakhir sideways ya. Sidewaysnya 3 bulan lebih dari April lah. April, Mei, Juni, Juli. Iya, mau masuk bulan keempat. Dan area resistennya di sekitaran 1200-an, 1185 1200-an. Jadi lebih ke yang punya barang aja sih, masih bisa di hold. Kalau misalnya mau siap-siap jualan di mana ya ditunggu diperhatikan aja di area 1180 1200. Di situ mau take profit dulu nggak apa-apa, nanti kalau misalnya lanjut kalau misalnya ada tanda terus ada entah itu inside bar atau apapun yang menunjukkan tanda penerusan, pola penerusan bisa beli lagi. Dan kalau misalnya kasih tanda reversal atau pembalikan ya take profit dulu. Next Akra. Akra trennya sih masih bullish ya, dari akhir Maret itu masih bullish. Dari akhir Maret sampai sekarang itu trennya masih bullish, hanya saja big playernya belum rajin akumulasi sih. Akumnya masih bearish. Tapi ya bukan tapi sih ya, harganya sih masih
masih bullish beberapa hari belakangan ini cenderung sideways di 2700 2930. Jadi kalau mantul mungkin bisa dibeli lagi. Tapi saya lebih pilih tunggu big playernya rajin akumulasi sih. Meskipun akumnya turun ini bukan berarti harga sahamnya nggak bisa naik ya. Bisa naik, tapi ya lebih enak kalau lebih tenang kalau naiknya juga diikuti dengan akumulasi dari big player, itu maksud saya. Oke lah, terus cari kita skip aja ya. INKP harusnya masih punya barang lah ya, masih bisa di hold ini. Kalau saya nggak salah inget itu sempat kasih rekomendasi beli waktu naik ke atas 8250 dan sampai sekarang belum ada sinyal sell, jadi masih hold dulu aja, belum ada sinyal sell, akumnya juga nanjak. ITMG hari ini naiknya lumayan, menguat 9,2%, area resisten masih di 8909 ribuan. Yang punya barang masih bisa di hold, yang belum punya atau mau beli ya ini sih udah deket area resisten ya, jadi wait and see dulu aja lah ITMG nya yang belum punya. ITMG Mayora ini saya suka sih chartnya, meskipun candlenya ini banyak jarum, tapi saya suka gara-gara pertama itu belum ada tren bearish sejak akhir Maret. Kok Maret ya? April lah. Sejak April sampai sekarang itu belum ada bearish. Kemudian 2 bulan belakangan ini malah cenderungnya sideways, dan waktu sideways di beberapa minggu terakhir sejak ya pertengahan menjelang akhir Juli lah sampai sekarang itu big playernya malah tercatat rajin akumulasi loh. Dan berikutnya waktu sideways dan akumulasi, big playernya rajin akumulasi, itu candlenya konsisten di atas moving average 20 dan hari ini mantul dari moving average 20. Ini bagus sih, kalau yang mau beli aja sih nggak apa-apa. Cut lossnya tapi di bawah ini ya, di bawah 2160, jadi diatur size-nya. Yang minat di Mayora, yang suka ngopi Torabika. Terus next PTBA. PTBA hari ini juga menguat, per batu baraan banyak yang menguat sahamnya sih. Ini terus saya sih lebih suka kalau nunggu kalau PTBA-nya ini bertahan dulu lah ya beberapa candle di atas moving average 20-nya. Hari ini sih berhasil ditutup di atas MA20. MA20-nya hari ini di 2085, 2080-an lah ya, 2080 2090, hari ini ditutup di 2120. Artinya di atas moving average-nya, jadi saya masih pilih wait and see. Kalau beberapa hari ke depan itu berhasil bertahan di atas moving average 20, kemudian ada tanda untuk penerusan, itu yang akan saya ambil untuk saya jadikan strategi trading. Sementara sekarang ini PTBA dipantau dulu aja. Next UNTR ini masih oke. Hari ini candlenya inside bar pattern, jadi strateginya untuk besok bisa buy break 25175, cut loss kalau turun ke bawah 23600, dan area resistennya di sekitar 28 ribuan, 28900. Itu ada jarak, ada ruang sekitar 14%, masih lumayan, masih oke. Kemudian saya tadi sih udah nyatetin yang saya masukin watchlist. Pertama ada ICBP. Ya hari ini memang akumnya merah, 2 hari ini merah akumnya, big playernya tercatat dominan distribusi. Harganya juga koreksi sih sebenarnya, ada koreksi. Dan kalau misalnya kita lihat pola candlenya dari beberapa hari terakhir ini, bisa dibilang masih di range inside bar pattern 9925 10625. Tapi cukup lebar sih ya range-nya. Dan pertama ini ada kemungkinan tes area yang beberapa waktu lalu tuh di breakout area 9550 9625. Yang kedua, kalau ternyata nggak sampai ke 9500-an turunnya, itu gampangnya sih ditungguin aja di area-area moving average-nya. Toh kemungkinan besok sih area moving average-nya
di area 96 95 50-an 9500 sekian 9600-an sih. Dan kalau kita geser ke time frame hourly, memang ini ada inside bar pattern, dan ini juga ada inside bar pattern, dan kalau berhasil breakout 10.250 besok, dan kalau misalnya diikuti akumulasi, yang mau ambil boleh. Cut lossnya kalau turun ke bawah 10.050 aja. Karena kalau misalnya turun ke bawah 10.050, siapa tahu tes area 9600-an kan lumayan ya. Jadi ICBP-nya dipantau besok. Buat besok dipantau dulu, tapi nggak langsung dihajar-hajar. Kemudian apa lagi ya? Yang kedua INDF. Udah belum? Oh belum. INDF. Indofood hari ini mantul dari area yang beberapa hari lalu itu di breakout area 6800 6875. Bagus sih ini. Hanya saja tadi membalnya itu malah nggak diikuti akumulasi dari big playernya. Tapi juga nggak merubah bahwa sejak tanggal berapa ini? Sejak tanggal berapa? 29 akhir Juli sampai sekarang itu akumnya masih belum bearish. Jadi akumnya masih, posisi garis akumnya itu masih di atas garis hijau, dan garis hijaunya masih di atas garis biru. Masih oke. Jadi yang mau beli ini sih sebenarnya boleh, cut loss-nya di bawah 6800. Terus apa lagi? Inco. Nah, Inco ini fraktalnya kemungkinan besar besok berubah di 3750. Dan sementara ini beberapa hari ini bikin range sideways kecil di 3610 3750. Kalau berhasil breakout 3750, perkiraan area resistennya di sekitaran 4000-an ya, 3970 4020. Ini lumayan sih sebenarnya. Ini lumayan, ada 6%-an cut loss-nya kalau turun ke bawah 3610, tapi ini 2 hari kemarin itu distribusi, dan saya khawatir dia tes area moving average ini dulu sih, tes area 3500-an dulu, siapa tahu ya. Jadi strateginya sebenarnya ada dua kalau Inco ini buat besok. Bisa tungguin di area sekitaran 3500 atau 3600, 3500, 3600, 3500 sekian lah mungkin ya. Kalau membal di situ, kita lihat besok di time frame kecilnya, kalau misalnya candlenya. Kalau membal dari area-area situ bisa beli, atau strategi yang kedua buy if break 3750. Oke, itu untuk Inco. Next ada BBTN. BBTN masih belum berhasil breakout area resisten 1345 1365. Jadi strateginya kalau mungkin kemarin untuk yang hari ini tuh strateginya buy if break 1350, ini hari ini, untuk besok dirubah sedikit biar lebih plong, itu buy if break 1365 cut loss-nya kalau turun ke bawah 1310. Kemudian area resistennya masih di 1450 1480, itu masih ada ruang sekitar 7%-an, masih lumayan lah. Next ada Cepin sih masih sama ya. Ini nggak jalan-jalan, nggak tahu kenapa. Akumnya bagus sih, big playernya dominan aksi akumulasi, jadi ya masih sama strateginya. Yang belum punya buy break 6300 aja. Oke. Next Elsa hari ini naik sih ya. Hari ini naik lagi, tapi nggak menutup fakta kalau si Elsa-nya belum berhasil breakout area 250-an. Jadi saya lebih pilih wait and see. Terus tapi ini bukan berarti jelek ya, ini si Elsa-nya bagus. Saya lebih pilih wait and see untuk cari strategi trading yang lebih pas gitu. Lihat besok maksudnya. Antam ini mirip sama Inco. Kalau misalnya turun itu dilihat-lihat di area 750-an, barangkali ada rebound, nah di situ boleh ambil lagi. Kalau misalnya ternyata besok masih koreksi dan nggak ada rebound, nggak usah ambil dulu, nggak apa-apa, nggak usah beli dulu, nggak apa-apa. Siapa tahu masih puas-puasin koreksi. Siapa tahu ya. Tapi kalau misalnya nggak koreksi terus lanjut naik gimana ya? Kalau misalnya besok
langsung hijau, itu ada kemungkinan sih bikin range sideways di 800-865. Jadi kalau ternyata sideways di range 800-865 bisa di malah ada kemungkinan bikin pola penerusan, tapi butuh diperhatikan dulu. Oke, itu untuk antamnya. Next apa ya? Terakhir Medco. Medco hari ini juga hijau sama kayak temennya Elsa. Beberapa hari kemarin juga akumnya hijau terus. Area resisten masih di 500-an, 515, 525. Masih ada ruang sih. Masih ada ruang ke area 515 itu sekitar berapa persen ya? Masih ada 4%. Jadi untuk besok yang sudah punya barang masih bisa di hold, yang belum punya ya kita lihat lah besok ya. Time frame kecil ini ada inside bar pattern, siapa tahu bisa jadi buy if break 496 gitulah. Oke, itu beberapa pembahasan saham dari saya dan sekilas tentang market hari ini. Sampai jumpa di video-video kami berikutnya. Saya Evan, bye bye.